Episode 2. Dokkaebi. Pertama kali dia muncul, seseorang berkata begitu. 1. Saya tidak tahu mengapa tetapi kalimat itu tiba-tiba muncul di kepala saya. Kereta bawah tanah yang berhenti, kamar gelap. Detail ini memberiku rasa deja vu. Kereta bawah tanah telah berhenti sebelumnya, tapi itu jarang terjadi. Meski begitu, mengapa? Saya ingat kata-kata yang akrab dari sebuah novel. Tapi itu konyol. Bukankah itu tidak mungkin? Pada saat ini, pintu mobil 3807 terbuka lebar, dan listrik kembali. Yosanga bergumam di sisiku. Dokkaebi. Kepalaku berdering. Aku gemetaran dengan gelisah ketika novel yang ku ketahui dan kenyataan sebelum aku tumpang tindih. Dengan dua tanduk kecil dan mengenakan tikar jerami kecil, makhluk aneh dan halus itu mengambang di udara. Terlalu aneh untuk menyebutnya peri, terlalu jahat untuk menyebutnya malaikat, dan terlalu tenang untuk menyebutnya iblis. Jadi, itu disebut Dokkaebi. Dan saya sudah tahu hal pertama yang akan dikatakan Dokkaebi. Dan A tanda pagar Akeong. 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 Titik kurung siku tutup. Fiksi dan kenyataan tumpang tindih. Apa ini? Augmented reality. Di tengah orang-orang yang mengobrol, aku terlempar ke dunia lain sendirian. Ini jelas merupakan Dokkaebi yang membuka pintu bagi tragedi bagi ribuan orang di Ways of Survival. Suara Yosanga yang membuat saya keluar dari pikiran saya. Kedengarannya seperti bahasa Spanyol. Haruskah saya berbicara dengannya? Petik 2. Saya sedikit terkejut dan bertanya. Apakah Anda tahu apa itu? Apakah Anda akan meminta uang? Petik 2. Tidak tapi. Pada saat itulah saya mendengar pengucapan bahasa Korea yang benar. Apakah ini terdengar bagus? Saya mengalami kesulitan karena tambalan Korea tidak bekerja. Semuanya, bisakah kamu mendengar kata-kataku? Saat bahasa yang biasa digunakan diucapkan, saya bisa melihat ekspresi orang-orang santai. Yang pertama melangkah adalah pria bertubuh besar. Hei, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu sedang syuting. Saya harus pergi karena saya harus cepat-cepat pergi ke audisi. Dia tampaknya menjadi aktor yang tidak dikenal karena wajahnya tidak dikenal. Jika saya seorang sutradara, saya akan memilihnya untuk ambisinya yang meluap-luap. Sayangnya, kehadiran di hadapannya sekarang bukan direktur. Audisi. Tepat sekali. Ini juga sebuah audisi. Ada kekurangan data. Saya baru saja masuk ketika dimonetisasi pada jam 7 malam. Apa yang kau bicarakan? Sekarang, kalian semua, santai di tempat dudukmu dan dengarkan aku. Mulai sekarang, aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Dadaku menjadi pengap. Cepat turun dari kereta. Petik 2. Seseorang memanggil kapten. Apa yang mereka lakukan tanpa kerja sama warga? Ibu, apa itu? Kartun. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini adalah perkembangan yang saya tahu. Saya tidak ingin terlibat dalam hal ini. Tetapi tidak ada cara. Orang-orang yang hadir tidak akan mendengarkan makhluk CG kecil dan tampak lucu. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menghentikan Yosanga yang mencoba bangkit dari tempat duduknya. Yosanga sih, itu berbahaya, jadi tetap di sini. Mata Yosanga melebar. Saya berbicara pada saat kebingungan, tetapi tidak ada cara untuk menjelaskan apa yang saya mengerti. Tepatnya, saya tidak perlu menjelaskan. Kamu sangat keras. Ada kehadiran dengan kekuatan persuasif yang lebih kuat daripada orang lain saat ini. Aku menyuruhmu diam. Aku menutup mataku perlahan saat mata Dokkaebi memerah. Sesuatu meledak, dan kereta bawah tanah menjadi sunyi. Ada lubang besar di dahi aktor tak dikenal yang harus pergi ke audisi. Pria yang telah berbicara beberapa kali pingsan di tempat. Ini bukan syuting film. Sekali lagi terdengar suara retak. Kali ini, itu adalah orang yang berbicara tentang kapten. Itu bukan mimpi. Itu juga bukan novel. 1, 2. Darah menyembur ke udara ketika kepala beberapa orang mulai meledak. Mereka semua adalah orang-orang yang memprotes Dokkaebi, juga orang-orang yang berteriak atau menjadi liar. Mereka yang menyebabkan keributan sedikit pun memiliki lubang di kepala mereka. Tiba-tiba, kereta bawah tanah menjadi pertumpahan darah. Ini bukan kenyataan yang kamu tahu. Apakah kamu mengerti? Jadi semua orang diam dan dengarkan aku. Lebih dari setengah orang yang hadir di sini meninggal. Potongan darah dan tubuh memenuhi kereta bawah tanah. Sekarang, orang-orang tidak berteriak. Seperti kera primitif di depan predator yang kuat, semua orang hanya menyaksikan Dokkaebi dengan ketakutan. Saya terkejut dan memegang erat-erat ke bahu Yosanga yang cegukan. Ini nyata. Pesan aneh yang memasuki telingaku, Dokkaebi telah muncul di depanku, dan mobil kereta yang telah menjadi pertumpahan darah. Semuanya, hidupmu sejauh ini menyenangkan. Benarkan? Di area tempat duduk berkebutuhan khusus, seorang nenek tua bertemu mata para Dokkaebi. Kamu telah hidup terlalu lama secara gratis. Bukankah hidup ini terlalu murah hati? Anda dilahirkan dan tidak dibayar untuk bernafas, makan, buang kotoran dan berkembang biak. Kamu benar-benar hidup di dunia yang baik. Gratis. Tidak ada seorang pun di kereta bawah tanah yang hidup gratis.
Orang-orang berusaha untuk menghasilkan uang agar bisa bertahan hidup, dan mereka naik kereta bawah tanah dalam perjalanan pulang dari kerja. Namun pada saat ini, tidak ada yang membantah kata-kata Dok Kaebi. Tapi sekarang hari baik sudah berakhir. Berapa lama Anda bisa terus hidup secara gratis? Jika Anda ingin menikmati kebahagiaan, masuk akal untuk membayar harga. Benarkan? Orang-orang yang terengah-engah tidak bisa menjawab. Kemudian pada saat itu, seseorang dengan hati-hati mengangkat tangan mereka. Apa kamu ingin uang? Saya bertanya-tanya orang seperti apa yang dapat berbicara di tengah situasi ini, tetapi yang mengejutkan, saya tahu wajahnya. Yo Sang-si, bukankah itu kepala Departemen Han dari tim keuangan? Petik 2. Baik. Tidak ada keraguan, dia adalah parasut khas 2, di perusahaan dan orang nomor 1 pendatang dihindari. Itu adalah Han Myung-oh, kepala Departemen tim keuangan. Mengapa pria ini naik kereta bawah tanah? Aku akan memberimu uang. Ambil. Mohon dicatat bahwa saya adalah orang seperti ini. Kepala Departemen Han mengeluarkan kartu namanya ketika orang-orang mendukungnya. Itu adalah suasana penyelamat melawan teroris. Berapa banyak yang Anda inginkan? Yang besar, atau 2? Dia menawarkan jumlah yang terlalu besar untuk seorang kepala departemen di anak perusahaan. Ada desas-desus bahwa Han Myung-oh adalah putra bungsu dari pemimpin perusahaan afiliasi dan sekarang saya pikir itu mungkin benar. Saya tidak bisa membawa banyak cek di dompet saya. Harem, kamu memberiku uang. Itu benar. Uang tunai yang saya miliki saat ini tidak banyak tetapi saya bisa memberi Anda apapun jika Anda mengeluarkan saya dari sini. Petik 2. Uang bagus serat tanaman yang disetujui oleh banyak manusia. Ekspresi kepala departemen menjadi cerah. Itu adalah ungkapan, memang, uang adalah segalanya. Menyedihkan sekali. Sekarang, ini semua yang aku miliki. Ini hanya berlaku di ruang dan waktu Anda. Hah? Pada saat berikutnya, api muncul di udara, dan cek di tangan kepala departemen terbakar. Kepala departemen Han menjerit. Makalah itu tidak memiliki nilai di dunia makrokosmos. Jika kamu melakukan ini sekali lagi, aku akan meledakkan kepalamu. Ketakutan sekali lagi menyebar di wajah orang-orang yang hadir. Mudah untuk membaca apa yang mereka pikirkan karena itu seperti novel. Apa yang akan terjadi sekarang? Hanya saya yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Utangnya menumpuk saat kamu berisik. Baiklah, daripada menjelaskannya 100 kali, bukankah lebih cepat bagimu untuk menghasilkan uang sendiri? Tanduk-tanduk Dok Kaebi terangkat seperti antena, dan tubuhnya melayang ke langit-langit kereta. Sesaat kemudian, sebuah pesan terdengar. Tanda pagar saluran BI7623 terbuka. Rasi bintang telah masuk. Sebuah jendela kecil muncul di depan mata kosong semua orang. Skenario utama telah tiba. Plus. Skenario utama tanda pagar 1 bukti nilai. Kategori, utama. Kesulitan, F. Hapus kondisi, bunuh 1 atau lebih makhluk. Batas waktu, 30 menit. Kompensasi, 300 koin. Kegagalan, kematian. Plus. Dok Kaebi tersenyum tipis ketika menjadi transparan dan menghilang ke ruang berikutnya. Kalau begitu, semoga sukses semuanya. Tolong tunjukkan saya cerita yang menarik.